Baik, pada video ini, video bagian ketiga, kita akan membahas tugas 2.1 atau tugas 2_1 menampilkan karakter angka seperti ini. Karakter angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan bentuk seperti ini, 7, 8, 9, dimana karakter angka ini akan tertampilkan pada 7 segmen jenis CA common anoda menggunakan IC decoder. Karena common anoda, IC decodernya 74LS47. Karena ingin yang tampilnya adalah 6-nya seperti ini, 9-nya seperti ini, makanya IC decodernya 74LS47. Kalau ingin utuh, pada tampilan angka 6-nya segmen A-nya diaktifkan, pada angka 9 segmen E-nya diaktifkan, serinya harus 74LS247. Nah, dalam bahasan kita kali ini kita pakai dulu 74LS47 karena tujuan untuk karakter 6-nya seperti ini, 9-nya juga seperti ini. Seperti pada video tugas 1, counter circular, kemudian counter up. Nah, kita lihat sekarang ladder diagramnya. Ladder diagram tetap untuk menampilkan karakter angka tadi dengan menggunakan input, artinya dengan penekanan. Jadi tidak ketika arus satu daya diberikan kepada microcontroller, akan si 7 segmen akan menampilkan angka 0 sampai 9 dengan jeda waktu tertentu. Tidak seperti itu, karena di sini kita mau menerapkan konsep counter dulu. Jadi tertampilnya angka itu dengan atau melalui penekanan tombol atau sensor mendeteksi objek dari yang pertama, kedua, dan seterusnya ya. Nah, dari ke 0 ya. Kalau itu counter, itu count mencacah dari ke 0. Jadi dari 0 ke 0 artinya tidak ada objek. Kalau sensornya artinya kalau nanti tombol belum diapa-apain, dari 0 satu kali diapa-apain, ditekan kemudian dilepaskan, itu dan seterusnya. Itu prinsip counter. Ini melalui kontak yang berupa identitasnya saya beri judul sensor juga, kemudian langsung disambungkan dengan CTC counter circular dengan nilai maksimumnya adalah 9 ya, dari 0 sampai 9. Jadi nilai maksimumnya 9 ya. Ketika ini bernilai 0, nah ini CTC sudah aktif tapi bernilai 0 counter circular. Nah, sekarang untuk 7 segmen yang menggunakan IC decoder, karena IC decoder itu untuk menampilkan karakter angkanya hanya membutuhkan 4 input ya, sedangkan untuk output ke segmennya yang berjumlah 7 ya, 7 segmen itu kan 7, A, B, C, D, E, F, G kan gitu, seperti itu ya. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, ini 7. Nah ya, inputnya adalah 4, nah outputnya adalah 7. Itu adalah tugas si IC74LS47. Tugas kita adalah hanya memberikan data ke bagian A, B, C, D ya, ke pin nomor 7 A, ke pin nomor 1, ke pin nomor 2, ke pin nomor 6 sesuai dengan tabel of truth, tabel kebenaran dari IC74LS47. Makanya kalian harus sering baca. Ini salah satunya adalah datasheet. Datasheet langsung resmi dari saya browse, yang diambil dari ini pembuatnya, Fairchild Semiconductor ya. Ini DM74LS47 BCD BCD itu 7 segment decoder or driver with open collector output ya. Open collector output itu nanti disambungkan dengan common anoda ya. Nih
Ini connection diagramnya atau konfigurasi pin ya, konfigurasi pin nomor 1 2 3 4 5 ini secara berurutan realnya seperti ini ya. Nah, dimana untuk A0 ini sebagai A ya, ini poin pin nomor 7 nih. A0 ini akan diberi data ini kan A0 A1 A2 A3 inputnya itu. Ini istilah aslinya ya, kalau di kita namai ini A nomor 7, kemudian B nomor 1 ya, C nomor 2, kemudian nomor 4 nya D nya, maaf bukan nomor 4, D nya adalah nomor 6 A3. Ini akan diberi data ini ya. Outputnya adalah ini ya, dimulai dari segmen A urutannya di nomor 13, segmen B nomor 12. Ini bisa kalian baca di datasheet 74 LS47 datasheet. Nah, tabel kebenarannya ini tabel kebenaran yang versi aslinya ya, yang belum terjemahan, truth table, tabel kebenaran. Jadi kalau A0 A1 A2 A3 A B C D nya low no keluaran anak bakal keluarannya segmen A anak bakal low, segmen B low, segmen C low, sampai segmen G high ya. Kalau ini low semua, jika nol semua, common anoda berarti di sini artinya aktif. G nya untuk aktif teh high berarti maka nol ya. Nah, kalau untuk 1 sekarang, kalau desimalnya ingin 1, nah, ini logika input datanya ya, yang diberi logika 1 ini yang A0 A saja high, yang lainnya jadi kalau diangkakan ini 0 1, sehingga keluarannya itu akan H nya akan high, B nya low, ini 1 0 1 sehingga akan tertampil DC nya yang aktif, yang low berarti sehingga BC. Nah, terpahamilah ini sebagai angka desimal 1. Nah, seterusnya di sini sampai 9 ya. Nah, jadi sebenarnya masih ada karakter nomor kalau diberi 10 nih, seperti ini logikanya, high low high, jadi 1 0 1 0 1010 lain keluaran 10 atau 0 ke ayat fungsi tertentu. Nah, seperti ini hasilnya kalau ini resultant displaynya. Kalau diberi, kalau 0 desimalnya seperti ini 1 2 3. Nah, kalau 10 seperti ini. Kalau 10 ini heksanya berarti A nya A sudah kia A ya, B heksa, C heksa, bentuknya akan seperti ini. A B C D E seperti ini. Kalau F semua jadi logika satu semua akan nonaktif, mati satu segmen itu. Baik, kita kembali ke ladder diagramnya. Nah, so untuk outputnya, karena 7 segmennya menggunakan IC decoder, jadi di sini ke IC decoder si mikronya kita hubungkan ke IC decoder, berarti hanya butuh 4 pin mikro saja, atau sebagai outputnya kita butuh 4 output saja, berarti 4 coil sini ya. Dan 4 coil ini dengan identitas A ini tidak boleh muncul pada ladder anak tangga berikutnya. Jadi untuk coil ini, untuk coil dengan identitas yang itu tidak boleh muncul pada anak tangga berikutnya. Jadi lamun di aya coil anu Y underscore A dihanap wahnya Y underscore A, tidak bisa seperti itu ya. Nanti programnya akan tidak seperti yang diinginkan ya, walaupun nanti tidak menunjukkan error, tetapi hasilnya tidak akan seperti yang diinginkan. Jadi coil dengan identitas yang satu itu nah, seperti ini YA tidak akan muncul lagi atau tidak boleh digambarkan pada ladder diagram yang berikutnya. Baik, nah sekarang si A di sini akan dipakai oleh counter ketika bernilai berapa saja. Lihat pada tabel data yang tadi ya, tabel data yang tadi ya, ini kalau ini A ini kita sebut A0 nih ya.
A0 ya. Berarti kalau dipakainya itu ketika si counter atau ingin menghitung satu menampilkan satu, berarti si counter bernilai satu. Nah, hiji anu teh ku3 ku5 ku7 ku8 hiji 2 3 4 5 ku5 bentuk ku5 hasil dari yang diinginkan dari 7 segmen ini. Makanya di sini, nah di sini fungsi aritmetika dengan insert equalnya adalah 5. Jika C1 counter sirkulernya sama dengan 1, ketika counter sudah menyimpan jumlah pulsa yang masuk 1, si A diaktifkan karena kita ingin menampilkan angka 1. Kalau ingin menampilkan angka 1 berarti si A harus aktif, itu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu kan 3 itu adalah nilainya 0 0 ya, 1 1, berarti ketika yang ketiga si A juga harus diaktifkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalian harus bisa menentukan sendiri ini nilai EQ-nya berapa, counternya bernilai berapa pada setiap koil A, B, C, D ya, sesuai dengan tabel kebenaran ya. Tabel kebenarannya kan sudah diberikan dan itu sudah versi terjemah dan sudah versi angka, tidak versi aslinya, dan juga tidak menuliskan inisial L, low atau high, 0 dan 1 seperti itu. Ini ladder diagramnya, kalian harus bisa menentukan sendiri, coba sendiri ya. Nah, kemudian ketika menentukan addressnya juga, makanya kita hanya butuh untuk inputnya satu pin, outputnya jelas 4 pin saja ya. Nah, untuk inputnya kita hubungkan dengan port A.0, kemudian untuk outputnya kita pakai port C.0. Nah, sekarang kenapa kita pakai pinnya di port C ya, sedangkan pada desain LC Micro using Atmega 16 yang kita punya ini, port C itu sebenarnya diperuntukkan untuk input. Kenapa seperti itu? Nah, alasannya kalau sekarang pakai outputnya output port D dan port B, output port D dan port B ini sudah tersambung dengan atau sudah tersambung dengan ULN 2803. Nah, kalau dan ULN 2803-nya ini diberikan catu daya arus tegangan yang masuk pada IC ULN 2803-nya saya sudah sambungkan ke voltase 12 volt. Nah, sementara kalau digunakan IC decoder lagi, di sini IC decoder 74L47 itu tegangannya adalah tegangan VCC karena termasuk TTL, transistor logic. Untuk nilai satunya atau VCC-nya itu adalah 5 volt atau paling besar juga 5,6 ya. Nah, jelas kalau 12 volt nanti itu akan melebihi dari tegangan yang bisa ditampung oleh 74LS47. Jadi nanti akan rusak si IC 74LS47-nya dan berarti nanti datanya juga akan error ya. Nah, makanya dalam address pin mikro yang kita pakai nanti kalau kita coba downloadkan adalah ke sini, port C.0 sampai port C.3, dimana port C.0 walaupun di sini diberikan judul input ya bisa saja kita pakai untuk output ya. Nah, untuk output karena di sini dari pin mikronya tidak memakai IC ULN 2803 lagi gitu ya. Jadi tinggal kita bisa masukkan di sini. Nah, port C ini tinggal kita masukkan ini ke A dari IC decoder, ini C1. Nah, ini melalui jumper nih, ini C1 ke B nya B IC decoder, nah C2 ke C IC decoder, C3 ke D IC
decoder. Nah, gitu. Nah, untuk PCC-nya, PCC dari IC decoder 74LS47 karena menggunakan PCC 5 volt, kita pakai PCC ini. Input di sini kan 5 volt, di sini 5 volt. Ya, jadi jangan sampai disambungkan dengan dengan tegangan ini. Kalau tegangan di sini sudah 12 volt. Nanti kalau disambungkan dengan 12 volt, si IC 74LS47 ini nanti akan rusak karena tegangan yang masuknya lebih besar dari PCC 5 volt DC. Nah, seperti itu alasannya kenapa saya interfacekan di sini dengan port C, ya, port C titik 0 sampai port C titik 3. Nah, dalam ladder diagram juga sama seperti ini. Ya, kita lihat simulasi di LD mikronya sendiri. Lihat sini, ya. Nah, counter sudah menghitung 0, ya, menghitung 0 counternya. Nah, sudah menghitung 0. Lihat di sini YA, YB, YC, YD yang nanti akan disambungkan ke IC 74LS47 ke A, B, C, D-nya. Nah, di sini ketika mulai diberikan arus, state-nya 0, 0, 0. Kalau 0, 0, 0, 0 semua sesuai dengan ini tabel of truth-nya. Kalau A0-nya A na low, B na low, C na low, D na low, atau A sampai D-nya 0, 0 semua, nah ini bukan mati tapi akan menampilkan 0. Makanya nanti ketika pertama kali si PLC mikronya diberi arus, si 7 segmen sudah nyala menampilkan angka 0 karena memang program seperti itu, dibuat seperti itu. Sini si counter nih masih sudah menghitung 0. Nah, kita ingin tampilannya 0 juga, tidak mati. Makanya di sini 0, 0, 0 semua. Ya, oke, kita coba sekarang mulai mencaca menghitung sensornya. Nah, sini sensornya dari 0 ke 1, 1 ke 0 lagi. Nah, hitung 1 yang aktif adalah coil YA. Coil A ini berarti nanti akan disambungkan dengan ini. Nah, berarti kalau ini bernilai 1, yang lain 0, akan menampilkan angka 1. Akan menampilkan angka 1. Oke, sekarang kedua kali sekarang B-nya yang bernilai 1. Kalau bernilai 1, yang B-nya akan menampilkan angka 2 dan seterusnya sini sampai lihat counter sirkularnya maksimumnya 9, ya. Sampai angka 9 menampilkan karakter angka 9 seperti pada tabel kebenarannya. Ini sudah karakter angka 9, counter sudah menghitung 9. Nah, karena nilai maksimumnya adalah 9, nah itu sekarang lebih dari 9, ya, si counter sirkular itu akan bereset sendiri menjadi 0 lagi. Oke, seperti itu ladder diagram beserta simulasi di LD mikronya. Sekarang kita lihat simulasi di IC-nya, ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan address-nya, ya, alamat pin mikro yang dipakainya seperti biasa, ke tombol sensornya port A.0 dan port A.0 ini sudah diberi di hardware sistem minimum PLC Micro Atmega 16 nya sudah diberi resistor pull down, jadi kalian tidak perlu memasangkan lagi resistor pull down karena sudah ada, jadi tinggal memasangkan tombol saja, push button saja. Sementara untuk outputnya kita pakai port C.0 sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan address yang tadi kita pakai pada pemrograman LD mikronya. Nah, ini ke port C.0, port C1 sampai port C.3, di mana pada port C di sini juga sudah disambungkan dengan resistor pull down. Nah, baru kita interfacekan antar metadata dengan IC decodernya 74LS47, baru ke 7 segmen common anoda. Ingat untuk 74LS47 nanti PCC-nya tegangannya harus tegangan PCC, artinya ke 5 volt. Jadi ke sini nih
5 volt, 5 volt, maaf ini nih 5 volt, atau yang ini 5 volt. Ini groundnya sebelah kanan, sebelah luarnya groundnya ya. Nih, nah kemudian barulah disambungkan dengan 7 segmen common anoda. Nah, ini juga yang 7 segmen. Nah, ini juga sama untuk ininya, karena di sini pakai 74 ampere LS447. Nah, di sini juga harus bernilai voltasenya 5 juga, 5 volt. Sebenarnya juga bisa kita menggunakan lebih dari 5 volt untuk tegangan 7 segmennya, misalnya untuk 7 segmen yang menggunakan LED yang besar gitu ya, supaya cahayanya lebih terang. Tapi di sini harus pakai driver lagi, driver transistor misalnya ya, seperti itu. Nah, baik, kita lihat sekarang hasilnya. Sini sudah di sini ya, tugas 21 hex sudah diberikan file hasil pemrograman LED Micro tadi. Lihat simulasinya. Let's play. Baik, ketika pertama kali dihidupkan, arus satu daya dihidupkan, sini semua. Nah, ini sudah menampilkan angka 0 karena di sini sudah low, 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 0, 0, 0, 0. Kalau A, B, C dan 0, 0, 0 semua. Nah, ini segmen A sampai segmen F ini akan bernilai low 0. Kalau bernilai 0 low semua, di sini akan menampilkan angka 0. Nah, ini belum sensor ini belum mendeteksi objek atau belum ditekan tombol counter, belum hitung. Baru sekarang kita coba itu penekanan sekali. 1, 2, 3, 4 ya. Dari yang keempat ya, di sini ini kan 0, 0, 1, 0. Ini bisa dilihat dari tanda ini. Data yang dikirimkan ini adalah, kalau biru ini 0, low 0, 0, 1, 0. Keluarannya adalah desimal 4, 5, 6. Nah, sebenarnya karena menggunakan 7447, segmen A nya tidak aktif atau berlogika high ya. Segmen A nya di sini tuh merah, tanda logika high. Begitu juga segmen B nya high. Nah, seperti itu didesainnya, seperti itu. 7, 8, 9 sudah nilai maksimum dari counter circular, tidak ke 10 tapi balik lagi 0 ya, dan seterusnya. 1, 2, 3 kalau di reset berikan ke 0. Itu hasil simulasi untuk tugas 2.1 tugas 2_1. Terima kasih.